Media. Yuk. Ya. Bang, kemarin ada update dari Polda Metro Jaya yang menyebut laporan Mawa terhadap IR dan IF itu sudah masuk tahap sidik. Mungkin seperti apa sih, Bang? Ya, itu kan perjalanan proses hukum. Kalau perjalanan proses hukum itu tentunya ada laporan kemajuan daripada proses kan. Kalau dilihat di sini ada, apalagi ada alat buktinya berupa alat elektronik atau CCTV, ya. Jadi mungkin ya kita menghargai proses hukum, tetap kita mengawal kasus di Polda, yang terutama adalah bagaimana kasus ini berjalan sesuai apa adanya, ya, sesuai dengan yang kita sama-sama inginkan, yaitu sesuai, ya. Bang Ihsanul, terkait nanti akan adanya bukti tambahan dari Mawa terkait laporan yang di Polda. Ya itu ya namanya bukti, ya tentunya Ihsanul juga memberikan bukti-bukti juga tambahan, ya, bukti-bukti tambahan, dan memberikan saksi-saksi nanti kalau ada saksi yang akan dihadirkan. Ya kita tetap menghargai proses hukum aja sampai dengan nanti karena proses sidik ini kan udah mulai lebih dalam, lebih menguji apakah alat buktinya nanti bisa kita sampaikan. Ini alat buktinya kan harus diuji juga secara laboratorium kan, karena ini ada CCTV, ya, seperti itu. Akan ada panggilan lagi untuk Ihsanul, Bang, terkait sekarang kan udah naik sidik nih, udah ada panggilan lagi kan? Ya, tentunya biasanya kalau setelah diterimanya surat SPDP, surat dimulainya penyidikan, itu pelapor dipanggil lagi, ya, dipanggil, dimintai keterangan sebagai keterangan BAP namanya, berita acara pidana. Dan kemudian setelah itu baru mungkin ya Ihsanul atau Inara Rusli yang dipanggil nanti untuk dimintai keterangan BAP, ya, pendalaman. Terkait kemarin kita bilang ada mensreah dan antara ada yang mengambil illegal access, berarti yang bermain lah sampai ada yang harus dilihat. Ini gimana, Bang? Terkait video itu. Jadi kalau ini illegal access, tentunya proses hukum masih berjalan. Ini sudah naik tingkat penyidikan, tetapi ada hal-hal penting nanti karena mungkin saksi-saksi yang sudah dihadirkan dan juga terakhir saksi kunci juga, yang kita maksud saksi kunci ini adalah ART-nya juga. Ini ada ketidaksesuaian, tentunya pihak kepolisian nanti kita meminta agar bisa dilakukan konfrontir karena ada perbedaan, ya, pernyataan. Karena jelas di sini kalau dilihat dari berbagai peristiwanya, tentunya ada beberapa poin-poin nanti akan kita sampaikan ke penyidik, dan rekan-rekan media bisa mengawal, ya, seperti apa nanti proses sebenarnya, ya. Ihsanul, kenapa kamu berpikiran melihat adanya niat jahat dan serah dari orang-orang yang ngasih video ke Mawa? Karena ada buktinya, dan Apa? buktinya jelas. Apa yang spesifik yang kamu boleh spill-kan? Dari Bang Tommy aja deh. Nanti takut mendahului penyidik gitu. Ya, jadi semua tuh merajuk kepada bukti, ya. Kalau kita bicara laporan LP pasal illegal access, tentunya illegal access ini bagian pasal yang disangkakan itu adalah mengambil alat ataupun elektronik tanpa hak. Tapi di sisi lain kita mempunyai alat bukti lain, ya, yaitu berupa satu percakapan yang pertama, yang kedua adalah kita lihat di sini ada perbedaan waktu dari pengambilan CCTV itu, ya, itu didelay selama 2 bulan lebih, ya, dari mengambil CCTV itu. Sedangkan kalau kita bicara masalah adanya satu tindakan untuk mengungkap satu fakta, kenapa harus didelay 2 bulan? Dan ternyata memang kita lihat ada runtutan beberapa peristiwa dugaan transaksional, tapi nanti kita nggak bisa mendahului. Biarkan penyidik dari Bareskrim Cyber yang bisa menilai ini nanti, karena di sini jelas akhirnya muara dari permasalahan ini adalah muara ke Polda Metro. Dan Polda Metro ini jelas yang dijadikan alat bukti, ya,
salah satu alat bukti dari 3 alat bukti kalau dilihat dari yang disampaikan oleh pihak Polda Metro. Makanya oleh karena ini kita bermohon kepada Polda Metro agar kasusnya Mas Insanul itu agar dipospon dulu, karena kita minta kepastian hukum pertama. Yang kedua adalah ini kasus rumah tangga yang sebenarnya adalah kasus rumah tangga yang dugaan kuat kita adalah ya dikemas ataupun dibentuk segimana rupa sehingga ini masalah terlalu besar. Jangan kita lihat di sini bahwa kasus ini kalau dikatakan ada hal-hal yang menyangkut daripada kasus di Barreskrim. Kenapa? Nanti kita lihat nih, apakah bisa dijadikan satu acuan atau tidak. Nanti kita lihat seperti apa. Bang, apa benar yang tidak Bang bilang itu udah full 2 jam tapi video tersebut dipotong menjadi 7 bagian video potong? Apa benar? Ya, kalau dilihat dari 7 bagian, betul. Terus ada beberapa yang harus kita uji. Kenapa? Karena memang proses hukum ini kan nggak serta-merta. Ini kan jujur kalau kita lihat ancaman hukuman ataupun pasal yang disangkakan kasus yang di Polda Metro Jaya ini harus dibuktikan dulu kebenarannya kan gitu. Kita sama-sama tahu, kita sama-sama yakin bahwa kasus adanya satu potongan-potongan video dan lain-lain. Nah itu nanti kan bisa dibuktikan biar rekan-rekan bisa tahu bahwa seperti apa nanti. Ya kita tetap menghargai proses hukum yang ada. Berarti Abang tetap meyakini yang CCTV dipotong videonya juga dicatat betul? Iya bisa dikatakan gitu karena memang yang bisa mengatakan nanti laboratorium forensik Barreskrim Polri ya, biar bisa tahu bahwa apakah alat bukti ini kuat, bisa diyakini bahwa kuat dijadikan satu alat bukti dan unsurnya kuat. Nah kita sama-sama menguji itu. Terus yang kedua, kasus ini bukan kasus berat ya rekan-rekan media, kasus ini bukan kasus berat, tetapi dalam hal ini kita tahu bahwa mengedepankan dari awal bahwa Mas Insanul ini pengen bagaimana caranya berdamai, intinya itu. Jadi kalau memang berdamai ini dijadikan satu fasilitas atau satu acuan, nah kita yakini bahwa saya yakin dari pihak Polda Metro Jaya tentunya Dir PPA ya bisa meruntut dan berhati-hati kasus ini. Meruntut artinya melihat kasus ini secara mendalam, bukan kulitnya aja, sehingga ini bisa berjalan baik ya, tentunya dua belah pihak tentunya seperti itu. Ini kan tadi kalau pengen adanya damai kan lebih baik ya. Mungkin kalau dari Insanul sendiri ini kan di momen Ramadan, momen baik ya untuk komunikasi yang baik juga akhirnya membuka pintu damai nantinya. Udah ada belum sih maksudnya di Ramadan ini komunikasi dengan Mawa sendiri? Kan Mawa juga katanya informasinya akan puasa di Jakarta ya? Udah ngechat aja sih, ngomong minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Responnya? Kenapa? Responnya Bang? Nggak dibalas. Tapi Akan terus berusaha kan momen hari baik juga ya di bulan ini, mungkin akan kita tersentuh. berusaha terus ikhtiar. Satu sisi aku ikhtiar, satu sisi ikhlas. Jadi nggak mau terlalu berharap sama manusia. Ya udah yang penting berikhtiar sambil ya aku coba berpasrah aja lah sama yang di atas. Gimana? tapi Mas sempat video call sama anak kan tidak bisa? Tidak sempat video call sama anak kan tidak bisa? Sempat sekali tapi ya gitu, Kurang puas? sedih sih, maksudnya sedih. Dia pengen ketemu, dia pengen main-main, tapi dibatas-batasin. Kayak kemarin sebenarnya sempat ketemu sekali, tapi cuma 20 menit aja. Kayak aku pengen ada waktu quality time bareng kayak gitu kan, karena dia kemarin pas ketemu itu langsung peluk aku erat gitu kan, peluk kuat. Kayak pengen main-main, pengen bareng-bareng lah gitu kan sama aku. Selalu ada Tapi mau. di framing kenapa? Ada mau tapi Ada ngobrol bentar aja sih, ngobrol bentar Tapi aja. diusahakan nggak sih Kak untuk bertemu dengan anak sendiri sampai hari ini? Kenapa? Masih diusahakan terus nggak sih untuk bertemu anak sampai Masih. Makanya dalam beberapa waktu ini kalau misalnya memang masih belum ada respon buat ketemu anak, kayaknya aku sama Bang Tommy pingin tegas, kita pingin ke Komnas sih. Tapi sebenarnya itu mungkin opsi terakhir karena kita nggak pingin dramanya panjang. Karena kalau misalnya kita laporin ke Komnas, nanti
jadi makin panjang ya Bang, ya. Apalagi bulan puasa pindah damai-damai, kita masih berharap bisa dijalankan dengan cara yang persuasif. Maksudnya ya nggak usah pakai kayak gitu loh. Berarti bisa dibilang ini Ramadan pertama tanpa keluarga ya, San? Lu sendiri gimana sih ngejalaninnya? Ya udah, jalanin aja. Jalan, sahur ya sahur. Tapi sedih nggak sih bisa dibilang ada momen-momen yang harus Tadinya hilang bareng gitu loh. sama Tadinya anak. bareng sama anak. Keinget pasti ada, kangen pasti ada gitu kan. Cuman ya mau gimana lagi kan. Kadang-kadang terlalu dipikirin juga jadi stres. Jadi bagus gimana aku mikirin, oh ini bulan puasa ada orang jualan takjil, gimana cara aku bisa distribusi kue-kue tadi nih bisa dijualin sama abang-abangan nanti bagi hasil. Bagus kayak gitu kan, ngasih manfaat sama orang daripada harus Lebih seperti apa? Mengenai Ramadan kali ini lebih seperti apa? Nggak ada sih, lebih banyak perbaikan diri sih. Lebih fokusnya kayak karena lebih banyak waktu sendiri, aku lebih banyak kayak introspeksi diri aja sih. Banyak baca Quran aja. Banyak baca Quran, banyak sholat, banyak zikir. Karena puasa kan, nggak bisa nongkrong juga. Nah, sama Bang Tommy tadarusan. Berarti kan Ada perasaan kesal nggak sih ibaratnya dari dalam Ramadan gara-gara ya apa kan? Qadarullah ya, ini qadarullah, semua yang sudah terjadi itu takdir. Jadi kita nggak bisa juga, ya penyesalan pasti ada, kayak menyalahkan diri sendiri juga pasti ada, cuman nggak berlarut-larut lah. Kita kalau manusia yang baik, mungkin tuh bisa dikutip nanti di akun-akun ya, kalau kita manusia yang baik, kita fokus dengan penyelesaian, fokus dengan solusi. Kalau orang benar, fokusnya itu dengan solusi, bukan konflik dipertahankan. Jadi aku sih dari awal memang pengennya damai gitu kan, maksudnya kayak udah kita maunya seperti apa nih, solusinya seperti apa gitu. Buat apa kan publik, misalnya abang-abang kakak-kakak di sini punya rumah tangga, semuanya kita up di publik kan nggak bagus ya, nggak bagus kayak gitu kan. Jadi ya bagus kita apa maunya, solusinya seperti apa. Di momen Ramadan ini ada yang mau disampaikan buat Mawak terkait anak juga, Bang? Yang kuat puasanya harus full aman, udah besar, puasanya dijaga. Ya minal aidin wal faizin juga pastinya, mohon maaf lahir batin. Semoga bisa cepet damai dan ketemu sih pasti. Oke. Oke. Makasih. Baik, terima kasih ya.